Saya percaya gitu, maksudnya Tuhan itu mengizinkan kita menikmati apa yang ada di alam ini untuk kita kelola dengan baik. Iya. Kemudian memberikan manfaat yang baik juga buat tubuh kita. Iya, harusnya sih begitu. Bayangin kalau kita udah masukin banyak chemical ke badan kita, you eat garbage, oke, keluarnya garbage juga. Anak muda di desa itu pada nggak mau jadi petani. Tuh, Karena jadi petani itu buat mereka itu nggak cukup keren. halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Grace dari Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic. Hai, sekarang kita mau ngebahas tentang sesuatu yang rada beda nih ya. Ini sesuatu yang aku sendiri baru belajar ya. Yang ini ilmunya nggak ada dulu di bangku kuliah kedokteran, nggak ada ya. Jadi sebenarnya gini. Kalau saya nih sebagai dokter ya yang nyaranin ke pasien-pasien untuk healthy lifestyle, itu selalu berusaha untuk menggiring pasien-pasien untuk makan makanan yang sehat. Salah satunya adalah makanan organik. Oke. Kenapa kok begitu? Karena ada yang bilang you are what you eat. Bener ya? Bener banget. Nah, di samping aku nih ada Ibu Vivi, tapi aku nggak mau manggil ibu. Padahal udah ibu-ibu ya. Iya, biar kelihatannya tetap muda ya. Dan aku juga udah terbiasa manggilnya Ci Vivi. Ya. Nah, Ci Vivi ini bisa dibilang expert deh buat aku ya untuk jelasin tentang tahu organik. Ya, kenapa kok milih tahu nih sekarang ya? Satu, karena rahasia umum ya. Aku penggemar tahu ya, ada pro kontra tentang tahu pastinya ya, yang belajar tentang hormon, tapi fine, kita lagi nggak ngebahas itu. Saat ini kita mau ngebahas tentang tahu karena tahu salah satu makanan yang amat mudah didapatin dan bergizi ya. Sekarang yang di depan kita ini ada tahu toang, yaitu tahu organik. Tapi aku sebenarnya nggak ngerti nih, kok bisa dibilang organik, kenapa? Mungkin aku pasti akan nanya sama expertnya, sama Cici Vivi nih. Cici Vivi, terangin dong, kenapa sih kok dibilang tahu organik? Oke. Thank you. Jadi yang pertama tuh karena bibit kedelainya itu adalah bibit kedelai yang organik. Bibit dulu. Dikembangkan benar. Terus kemudian dikembangkan, dikelola secara organik oleh petani lokal kita. Gitu. Ketahuan dong ya. Ya, jadi asal mereka, usulnya. Benar. Jadi pupuknya itu mereka nggak pakai pupuk chemical kan, gitu. Terus kemudian untuk hamanya itu ternyata mereka itu memfermentasi daun sirsak. Oh, dengan kotoran kambing. Oh, benar-benar organik ya? Iya, benar-benar organik gitu. Jadi itu yang dikembangkan oleh mereka untuk si anti hamanya itu. Nah, anti hama, jadi nggak pakai chemical ya? Enggak. Oke, jadi buat anti hamanya sendiri juga organik. Oh, oke. Benar. Oke. Sampai dikemas, kemudian mereka dikemas dikirim ke Jakarta pun, di tempat kita pun untuk mengentalkan si sari kedelainya itu kita juga nggak pakai chemical. Jadi mengentalkannya itu pakai sari tahu. Jadi kita bikin tahu, keluar cairannya kan hari ini kan. Cairan itu yang dipakai 2 hari kemudian. Oh, gitu. Ya. Jadi nggak ada chemical-chemicalan ya. Oke. Itu PR banget ya berarti ya ngerjainnya ya. Ya, tapi ya kan? Saya percaya gitu, maksudnya Tuhan itu mengizinkan kita menikmati apa yang ada di alam ini untuk kita kelola dengan baik. Iya. Kemudian memberikan manfaat yang baik juga buat tubuh kita. Iya, harusnya sih begitu. Seharusnya begitu. Cuman kadang-kadang kita tuh pengen yang cepet. Ya, yang sebenarnya kalau dibilang mahal enggak juga ya, kan itu tadi kotoran kambing sama daun sirsak harusnya enggak mahal ya. Tapi kalau kita mau ringkes dan cepet, yang kayak gitu tuh jadi agak ribet dan gitu. risikonya besar. Oh, dan gitu. petani itu tingkat kegagalannya tinggi. Nah, itu yang bikin jadi mahal mungkin. Banget. Seperti saat ini di satu daerah petani organik kita, itu dia udah bilang kali ini nggak panen, gagal karena hujan tinggi. Iya. Jadi udah pasti harganya pasti tinggi nih kedelainya. Aduh. Iya. Benar-benar. Sebenarnya
kedelai yang lokal ya. Kalau menurut aku, apalagi kita tahu asal usulnya, itu jauh lebih bagus daripada kedelai impor. Ya, kenapa? Kita tahu lah ya, kedelai impor itu mostly GMO. Benar. Ya, genetically modified organism. Jadi dimodified ya, dia pakai pestisida. Untuk anti hamanya juga itu udah di-ban ya. Aku inget dulu zamannya nge-ban Monsanto ya, betul ya. Ya. Terus belum lagi benihnya dan segala macamnya itu juga semua modified. Dan kembali ke kata-kata awal bahwa you are what you eat. Bayangin kalau kita udah masukin banyak chemical ke badan kita, you eat garbage. Oke, keluarnya garbage juga. Ya, jadi jangan heran 10, 20, 30 tahun mendatang panen penyakit ya, Ci. Dan jenis penyakit-penyakit sekarang kan berkembang ya. Aneh-aneh ya, cancer ya kan, autoimun ya. Dan penderitanya pun dari usia yang lebih muda malah sekarang. Pasti gitu. Nah, ini yang mesti kita iniin. Jadi tadi kan Ci Vivi bilang jadi mahal ya makanan organik. Atau malah orang bilang makanan organik itu semuanya jadi mahal. Ya. Mau makanan sehat jadi mahal gitu kan. Jadi akhirnya ya ampun, mending makanan yang udahlah enak, murah. Ya, makanan-makanan processed food itu murah-murah dan cepat, prosesnya kan cepat ya. Processed food udahlah murah, enak banget gitu, ya kan. Nah, itu memang benar. Yang murah-murah itu ternyata belakangannya bikin mahal ternyata ya. Jadi bayangin, mau beli mahal sekarang ya, atau mau ngeluarin uang yang mahal itu belakangan dalam bentuk biaya rumah sakit. Pilih mana? Ya kan? Ya nggak, Cibi? Iya, meskipun sebenarnya kalau kita hitung mahalnya kan nggak terlalu mahal banget sebetulnya. Iya, cuman kadang-kadang kita suka hitung-hitungannya di depan gitu. Urusan ntar belakangan deh gitu kan. Padahal ternyata itu bisa kita prevention dari sekarang ya. Kita bisa milih. Benar, kita mau milih, mau makan sehat, mahal sedikit. Tapi nantinya kita bisa pakai uang yang harusnya kita pakai buat ke rumah sakit buat jalan-jalan, bener nggak ya? Prioritasnya kan? Beda. Iya, ya. Jadi intinya tahu ini kita bisa tahu itu organik atau bukan, gimana caranya ya? Kalau saya selalu berprinsip bahwa apapun yang kita makan itu, kalau misalnya kita masak, itu kan ada asap. Asap itu kan nggak pernah bohong ya. Oke. Ya, jadi bisa dites nih ya. Dari tahu kita, mungkin dari beberapa jenis tahu, dikukus aja, asapnya itu kan bisa kita bandingin satu sama lain. Baunya gitu. Baunya kelihatan, lebih strong kah, atau ada bau aneh-aneh kah gitu, atau plain-plain aja gitu. Karena sebenarnya kan tahu ini kan dari susu kedelai, kemudian kita sarinya diambil, di blender, sarinya diambil, kita rebus, dikasih sari tahu. Nah, padahal sari tahu tuh nggak ada rasanya sama sekali. Dan tidak ada aromanya sama sekali. Ada rasa tuh dari mana kalau tahu tuh ada rasa? Micin dan garam. Generasi micin. Terus terang aja karena itu gitu. Makanya kalau tahu kita kan dari kemasan itu diambil langsung dimakan boleh. Nah, kalau yang lain kan kita nggak tahu ya. Contohnya kalau misalnya kita nggak jelas dibuat oleh siapa, sudah berapa hari di luar. Kadang-kadang kita mau makan kan nggak mungkin berani. Nggak berani. Sebenarnya jadi pertanyaan juga ya, Ci ya. Harusnya makanan-makanan itu kan tidak bertahan lama ya di luar. Tapi kok ini awet banget ya gitu. Benar, harusnya tuh bisa bertanya. Harusnya healthiers mulai berpikir tuh kritis dikit. Kalau makanan yang lama di luar tapi nggak rusak-rusak, something wrong. Benar. Ini ya kan? Air yang di dalam kemasan itu kita menggunakan RRO. RRO kan dia kan redah logam, redah bakteri juga gitu. Jadi makanya itu yang membuat si tahunya bisa tahan lebih lama juga. Dan kemudian di workshop kita kan full semua itu pendingin. Gitu. Ada workshopnya. Tuh kan, nanti kapan-kapan bikin. Boleh. Kelas workshop bikin tahu organik, ada yang mau ikutan nggak? Saya daftar dulu ini ya. Saya daftar sebagai pengamat tapi. Jadi di workshop kita itu kan full semuanya pendingin. Pendingin. Jadi setelah saya produksi langsung didinginkan, itu yang menghambat si bakteri untuk berkembang. Jadi memang
mulai sekarang tuh even cuman mau beli tahu aja kita mesti kritis ya. Ya, nggak cuma tahu sih, maksudnya kalau kita udah tahu dari yang paling simpel tahu, yang lain-lainnya juga ternyata sama sih, pola pikirnya sama sih. Memang. Makanan semakin disajikan semakin menarik, semakin indah, semakin berkilau-kilau. Semakin mencurigakan besar harusnya. Intinya sih sebenarnya sederhana itu mahal. Ya. Betul nggak? Ya kan? Yang bling-bling, wah. Ya. Ya kan? Yang bling-bling itu murah gitu. Iya kan? Ya, benar. Iya. Terus ibaratnya morotin di belakang ya. Bikin kita sakit. Itu ya udah pasti kan. Ya. Karena chemical dalam tubuh kita nggak bisa numpuk ya. Bayangin kalau ada yang nanya, "Dok, kenapa ya, Dok ya? Perasaan dulu-dulu cancer itu nggak banyak. Perasaan dulu-dulu autoimun, perasaan dulu-dulu anak autis nggak banyak." Perasaan banyak banget perasaan yang sekarang penyakit itu tiap sebentar kedengeran. Ya. Terlepas dari meningkatnya penyakit-penyakit metabolik kayak diabetes, hipertensi, stroke dan lain-lain. Kenapa? Karena apa yang kita makan sekarang tidak seperti dulu lagi. Nggak simpel. Udah terlalu banyak manipulasi. Benar. Ya, karena orang jualan nggak mau rugi, kasih pengawet. Ya kan, nggak rugi, nggak kejual hari ini masih bisa dijual besok. Ya kan. Benar. Orang pengen daya tarik, sayuran yang dijual hijau, segar, tapi bertahan sampai malam masih segar. Gimana tuh caranya diakalin? Apa tuh chemical yang mesti dikasih? Ya kan, terus jangan sampai ada bolong-bolong, sayurnya kelihatan bagus. Nah, itu malah mencurigakan. Benar. Ya, jadi healthiers mesti kritis, apalagi ibu-ibu. Kalau ke pasar, ya lihat, ya yang cakep belum tentu indah. Bener nggak ya? Ya. Intinya sih memang mulai sekarang kita mesti memilah-milah makanan. Ya, karena ingat kembali, aku ulang tuh yang ketiga kalinya, you are what you eat. Sebenarnya ada yang lebih dalam lagi. You are what you absorb. Nggak sekedar what you eat, karena ketika perut kita bermasalah, even you eat healthy food, you cannot absorb it. Ya kan? Jadi perhatiin perut. Nomor 1, perhatiin perut. Ya, healthy gut, healthy you. Oke? Oke, Civivi, kayaknya aku lumayan mulai tahu tentang tahu ya. Mulai sekarang, kalau aku sih udah ke Civivi mulu sih. Nggak berani beli tahu yang nggak terjamin gitu, karena aku penyuka tahu gejrot. Sebenarnya dari warna, dari aroma itu tahu bisa kelihatan sih sebetulnya. Jadi, tapi emang beda kok rasanya. Gimana ya, kalau aku tuh kalau ke pasar beli tahu terus tahunya rada kenyal-kenyal gitu, aku otaknya udah nih formalin nih kayaknya. Ya, inget zaman dahulu yang dibilang bakso formalin yang kenyal-kenyal, udah nggak berani, nggak berani kayak gitu. Memang kadang-kadang kita tergoda dengan penampilan ya. Penampilannya kok kayaknya bagus, tapi rasanya chemical itu kalau kita udah biasa makan makanan yang itu, lidah kita langsung udah berasa ya. Kayak ada apanya, kayak ada monitornya gitu ya. Iya, sensitif, jadi sensitif ya. Oke, healthiers, kebayangkan ya, cuman dari tahu tapi bisa ngerubah hidup kita. Ya, nggak sesimpel itu ternyata bikin tahu. Dan ingat tadi Civivi juga udah bilang, yuk kita ajak semuanya makan makanan organik, supaya apa? Kita mau bantuin siapa? Petani. Oh iya, satu lagi. Saya pengen share gitu ya. Petani itu sebenarnya punya kendala yang sangat besar. Terutama saat ini anak muda di desa itu pada nggak mau jadi petani. Tuh, karena jadi petani itu buat mereka itu nggak cukup keren. Padahal kita negara agraris, pelajaran SD itu negara agraris. Dan sebenarnya sih menurut saya hidup kita orang di kota itu sangat tergantung dengan petani. Yes, benar. So harusnya kita yang di kota inilah yang mengapresiasi mereka dengan mengkonsumsi produk-produk yang organik yang seperti ini. Produk lokal organik. Iya, itu yang membuat mereka tuh seneng gitu. Jadi kalau kita ke sana tuh mereka tuh merasa diapresiasi gitu. That's why kepengen gitu ya kalau kita nih anak-anak muda, yuk kita bikin hashtag petani muda itu keren. Hashtagnya petani muda itu keren. Ya, pokoknya
kita yang di kota, yang kata tadi Civivi bilang, kita yang di kota justru harus mensupport ya, mengayomin petani-petani yang di daerah supaya mereka semangat ya. Petani muda itu keren. Ya, oke Healthiers, ingat ya hashtagnya ya, petani muda itu keren. Ya, thank you ya Civivi, thank you ilmunya. Aku jadi paham tentang ilmu pertahuan saat ini ya. Thank you sekali lagi The Healthiers, semoga kita bijak dalam memasukkan makanan ke tubuh kita ya. Thank you Civivi. Thank you so much. Oke The Healthiers, kita ketemu lagi nanti di Dr. House The Lifestyle Clinic. No sugar please.